Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 7 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Dinar Malau. Kepada Ibu Dinar, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam, saudara-saudara dimanapun berada. Bacaan renungan kita pada malam ini, tanggal 7 April, yang berjudul Memuliakan Tuhan. Ayatnya diambil dari buku Mazmur 40, ayat 17. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Sebagai saksi bagi Kristus, kita harus menceritakan apa yang kita ketahui, apa yang telah kita lihat, dengar, dan rasakan sendiri. Jika kita telah mengikuti Yesus, langkah demi langkah, kita akan memiliki sesuatu yang tepat untuk disampaikan tentang bagaimana Ia telah menuntun kita. Kita dapat menceritakan bagaimana kita telah menguji janjinya dan mendapati janji itu benar. Kita dapat bersaksi tentang apa yang telah kita alami dari kasih karunia Kristus. Inilah kesaksian yang diminta Tuhan kita, dan karena kekurangannya, dunia sedang binasa. Allah menghendaki setiap keluarga yang sedang dipersiapkannya untuk mendiami tempat tinggal kekal di atas, memuliakan Dia atas kekayaan kasih karunia-Nya. Jika anak-anak di rumah dididik dan dilatih untuk bersyukur kepada pemberi segala yang baik, kita akan melihat unsur kasih karunia surgawi nyata dalam keluarga kita. Keceriaan akan terlihat dalam kehidupan rumah tangga, dan dari rumah-rumah seperti itu, para pemuda akan membawa semangat hormat dan kesalehan ke ruang kelas dan ke gereja. Setiap berkat jasmani akan diterima dengan rasa syukur, dan setiap berkat rohani menjadi 2 kali lebih berharga karena tafsiran setiap anggota keluarga telah disucikan oleh firman kebenaran. Tuhan Yesus sangat dekat dengan mereka yang menghargai pemberian kasih karunia-Nya, menelusuri segala kebaikan mereka kembali kepada Allah yang penuh kasih dan kemurahan, serta mengakuinya sebagai sumber besar dari segala penghiburan dan kasih karunia yang tak habis-habisnya. Orang Kristen sejati akan menempatkan Allah sebagai yang pertama, terakhir, dan terbaik dalam segala hal. Tidak ada motif ambisius yang akan mendinginkan kasih-Nya kepada Allah. Dengan tekun dan sabar, Ia akan membuat kehormatan kembali kepada Bapa Surgawinya. Ketika kita setia meninggikan nama Allah, dorongan hati kita berada di bawah pengawasan ilahi, dan kita dimampukan untuk mengembangkan kekuatan rohani dan intelektual.
Yesus Guru Ilahi selalu meninggikan nama Bapa Surgawinya. Ia mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Matius 6 ayat 9. Dan mereka tidak boleh lupa untuk mengakui, karena engkaulah kemuliaan. Matius 6 ayat 13. Demikianlah bacaan renungan malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Dinar. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, apa artinya memuliakan Tuhan? Tuhan di sini dalam huruf besar, yaitu Allah Bapa. Memuliakan Tuhan berarti mengakui kebesaran, kasih dan belas kasihan-Nya, hidup sesuai dengan kehendak-Nya, bersyukur dalam segala hal, menjadikannya yang terutama sebagai pusat kehidupan, serta bersaksi tentang kebaikan-Nya melalui perkataan dan tindakan kita sehari-hari. Memuliakan Tuhan menjadi gaya hidup yang konsisten, mencerminkan kasih dan belas kasihan Allah, serta karakter Yesus Kristus. Hal ini tercermin ketika kita berkata, sebagaimana ayat inti dalam Mazmur 40 ayat 17, Tuhan itu besar. Dan kita menempatkan Allah yang pertama, terakhir, dan terbaik dalam segala hal. Renungan malam ini di dalam God's Amazing Grace, halaman 105, paragraf 5 berkata, orang Kristen sejati akan menempatkan Allah sebagai yang pertama, terakhir, dan terbaik dalam segala hal. Tidak ada motif ambisius yang akan mendinginkan kasih-Nya kepada Allah. Dengan tekun dan sabar, Ia akan membuat kehormatan kembali kepada Bapa Surgawinya. Ketika kita setia meninggikan nama Allah, dorongan hati kita berada di bawah pengawasan ilahi, dan kita dimampukan untuk mengembangkan kekuatan rohani dan intelektual. Bagaimana caranya kita memuliakan Allah? Ada beberapa cara sederhana memuliakan Allah yang dimulai dari hal-hal kecil, yaitu bersyukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang kedua adalah bersaksi dan menjadi terang hidup. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lukas 24 ayat 48. Demikian juga Alkitab berkata di dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang ketiga, tubuh dan talenta. Karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Selanjutnya, Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Mengapa kita memuliakan Allah dalam segala hal? Kita memuliakan Allah dalam segala hal karena Dia adalah pencipta dan sumber segala sesuatu, pemberi hidup, keselamatan, berkat, pengasih, dan berbelas kasihan yang begitu besar. Kita mengakui bahwa Dia besar dan berkuasa atas segalanya, sehingga sudah sepatutnya kita menghormati dan meninggikan namanya dalam segala hal. Alkitab berkata di dalam Roma 11 ayat 36 dan Yesaya 43 ayat 7. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Kita sebagai anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 26. Hendaklah senantiasa memuliakan dan meninggikan Allah Bapa dan mengucap syukur atas segalanya. Kita senantiasa berhubungan dengan Dia. Oleh sebab itu, Yesus memberikan teladan bagi kita bagaimana kita memuliakan Allah dan berdoa sebagaimana yang Dia ajarkan di dalam Matius 6 ayat 9 yang diawali dengan kalimat, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Sepanjang hidupnya, Yesus selalu memuliakan Bapanya dalam perkataan dan tindakan, bahkan sampai di kayu salib. Dia memberkati kita dan kita pun menjadi berkat bagi orang lain. Roh Nubuat di dalam manuskrip 90 1903 paragraf 12 berkata, Tuhan memberkati umatnya agar mereka dapat menjadi berkat bagi orang lain. Mereka yang telah dikuduskan melalui kebenaran harus menjadi saluran di mana kasih dan kasih karunia-Nya dapat mengalir. Mereka harus bersukacita di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Ia berkenan mendengar dari bibir manusia doa yang sungguh-sungguh, kesaksian ucapan syukur, dan nyanyian pujian. Tuhan memberkati umat-Nya bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi agar mereka dapat menjadi berkat bagi sesama. Mereka yang telah dikuduskan melalui kebenaran dipanggil untuk menjadi saluran kasih dan kasih karunia-Nya, sehingga orang lain dapat merasakan kebaikan Tuhan melalui hidup mereka. Karena itu, umat-Nya diajak untuk hidup dalam sukacita di dalam Tuhan, serta mengekspresikan iman melalui doa yang tulus, ucapan syukur, dan pujian yang menyenangkan hatinya. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 34 ayat 4, Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, marilah kita memuliakan Tuhan melalui Yesus Kristus dan memasyurkan nama-Nya karena kebaikan-Nya yang besar, kasih-Nya yang penuh belas kasihan, dan kemurahan-Nya yang lembut. Ketika kita menyatakan kasih karunia-Nya dalam karakter kita memuliakan Tuhan semesta alam melalui kehidupan yang teratur dan perkataan serta perbuatan kita. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas pekabaran malam ini yang mengajar kami untuk memuliakan nama-Mu dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Pakailah hidup kami menjadi terang bagi banyak orang, sehingga mereka melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus di dalam hati kami, agar kami dapat memuliakan Bapa dan menjadi terang bagi orang lain. Sucikanlah hidup dan karakter kami, agar semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan apabila saatnya tiba, ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.